kasih. Pemirsa masih bersama kami, Damai Indonesia yang mengangkat tema tentang hakikat rezeki. Nah, biasanya kita manusia yang selalu bersandar kepada dunia, selalu mengatakan barang siapa yang berusaha sebaik-baiknya maka dia akan mendapatkan rizki dengan apa yang dia rencanakan. Benarkah demikian? Apa kaitan rizki dengan ikhtiar? Ustadz Asmar Lambu akan menjelaskan pada kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min Adam fa Adam. Wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ayyuhal kiram yang kita muliakan, guru kita Ki Haji Idrus Ramli bersama dengan guru kita Ki Haji Syafi'i. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah jadikan guru-guru kita menjadi miscuar cahaya kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hadir, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah. Amin. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, rezeki adalah sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah. Rezeki adalah sesuatu yang membuat kita semakin taat kepada Allah. Sebagaimana Syekh Athaillah As-Sakandari mengatakan, alaika li ta'ati. Rezekimu itu apa yang membuat kamu taat kepada Allah. Bu, ibu punya pakaian, ibu punya mobil, kendaraan, ibu punya rumah. Rumah ibu digunakan baik-baik untuk meladenin suami, menjaga anak, tempat berteduh untuk taat kepada Allah, maka rumah ibu adalah rezeki baginya. Pak, istri dilayani baik, diberikan sedekah baik-baik, kemudian istri diberikan apa yang dia inginkan yang membuat dia dekat dengan Allah, maka istri kita adalah rezeki terbaik bagi kita. Karena dalam Islam, rezeki itu apa yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala yang membuat kita jauh dari Allah, maka sebenarnya itu adalah musibah, bukan rezeki bagi kita. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan rezeki ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah telah mengatur rezeki-rezekinya. Jadi kita ini semua sudah diatur rezekinya oleh Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah, tidak ada sesuatu hal yang menimpa di muka bumi ini, bahkan yang memimpa pada diri kita sendiri pun, kecuali semuanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apa hubungannya antara usaha kita, ikhtiar kita dengan rezeki? Bapak Ibu, Allah itu, Bu, Allah itu memberikan rezeki kepada kita. Allah bisa memberikan dengan usaha, Allah bisa memberikan tanpa usaha, dan Allah bisa memberikan bertentangan dengan usaha. Jadi Allah bisa memberi kita rezeki dengan usaha. Usaha baik-baik, buka toko, kerja baik-baik, Allah kasih. Allah bisa kasih sesuai dengan usaha kita. Dan Allah bisa memberikan tanpa usaha. Tidak diusaha sekalipun rezekinya datang. Tahu burung gagak? Burung gagak yang hitam, ya? Ya, burung gagak yang hitam. Ini burung gagak, ketika dia punya anak Bapak Ibu, dia buang saja anaknya. Kenapa? Karena burung gagak ini dia hitam pekat.
Anak yang dilahirkan belum ada bulunya, sehingga kelihatan putih. Jadi dia buang, tidak mengakui anaknya. Ketika dia buang anaknya itu, tidak ada yang bawakan makanan. Akan tetapi datang semua semut-semut kepadanya karena dia masih banyak liur-liur yang ada di dalam tubuhnya itu. Getah-getah di dalam tubuhnya. Semut-semut yang mendekat itulah yang dimakan oleh anak burung gagak. Sampai sayapnya itu terbentuk. Sampai bulunya tumbuh. Akhirnya semut itu tidak mendekat lagi karena bulunya sudah tumbuh. Akhirnya burung gagak, anak burung gagak tadi sudah bisa terbang mencari rezeki sendiri. Artinya apa? Ketika memang tidak ada lagi jalan untuk kita ikhtiar mencarinya, Allah bisa saja mengantar rezeki itu untuk kita. Makanya ada satu doa dari Imam Ghazali itu, Allahumma rzuqna kama tarzuqul bugath. Semuanya, Allahumma rzuqna kama tarzuqul bugath. Ya Allah, berikan kami rezeki seperti rezekinya burung gagak. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengatur. Allah bisa memberi dengan usaha. Allah bisa memberi tanpa usaha. Dan Allah bisa memberi bertentangan dengan usaha. Kita usaha lain yang dikasih. Usaha cari rezeki yang banyak, yang malah dikasih kebangkrutan. Kenapa? Karena Allah bisa memberi dengan usaha, Allah bisa memberi tanpa usaha, Allah bisa memberi bertentangan dengan usaha kita. Akan tetapi yang perlu kita yakini, usaha atau ikhtiar adalah kewajiban hamba terhadap Tuhannya. Orang yang tidak mau berusaha berarti dia telah berdosa besar kepada Allah karena ia tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu apa kewajiban kita terbaik dalam berusaha? Tidak ada yang lain kecuali menjadi hamba yang taat kepada Allah. Ketika berbisnis taat sama Allah. Ya, timbangan tidak boleh meleset. Ukuran tidak boleh dirubah, jangan berlaku riba. Maka itu adalah ketaatan dalam berikhtiar mencari rezeki. Maka apa yang kita usahakan, Allah janji akan memberikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apabila kita berusaha bersungguh-sungguh, apa kata Allah? Saya akan memberikan fina lanahdiyannahum subulana. Allah tunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Allah akan berikan jalan-jalannya kepada kita. Maka ikhtiar itu adalah kewajiban kita. Entah Allah ingin memberikan, oke. Allah enggak mau memberikan, terserah Allah. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allah memberikan rezeki tidak ada hitung-hitungannya. Jadi Bapak Ibu jangan hitung-hitungan. Saya berikan 1 Allah kasih 10. Saya berikan 2 Allah kasih 20. Saya berikan 3 Allah kasih sekian. Itu hitung-hitungan sama Allah. Sedangkan Allah sudah jelaskan kepada kita. Allah itu wa tarzuqu man tasya. Allah memberikan rezeki siapa yang diinginkan, terserah Allah. Bighairi hisab, jangan pakai perhitungan. Kenapa? Karena Allah itu punya hitungan sendiri yang manusia tidak tahu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang menurut kita ini baik sehingga kita usahakan, tapi menurut Allah belum tentu baik bagi kita. Maka jangan kita bergantung kepada usaha kita, tapi kita berusaha hanya sekedar menjadi sebuah kewajiban kita untuk senantiasa berada pada rel yang Allah inginkan. Maka dari itu ada seorang anak muda Bapak Ibu. Dia tinggal di masjid, dia doa terus, ya Allah, minta rezeki Allah kayakan saya. Ya. Kemudian datang Umar bin Khattab selesai yang melaksanakan salat duha. Ya kurang lebih kalau jam kita di sini mungkin jam 9, jam 10 pagi. Belum tinggalkan masjid dari salat subuh Pak. Sang pemuda tadi diusir oleh Umar bin Khattab untuk keluar dari masjid. Untuk apa? Untuk ikhtiar mencari rezeki yang halal. Kenapa? Karena pentingnya ikhtiar sebagai kewajiban bagi kita mencari rezekinya Allah. Dan adapun imbalan dari Allah, terserah Allah berapa yang mau dikasih. Karena Allah lebih tahu terhadap diri kita daripada diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita tidak merasa susah ketika kita ikhtiar tidak dikasih sesuai apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita ikhtiar di jalan yang benar, tujuannya untuk mendapat mardatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk apa-apa. Jadi kalau niat kita sudah rusak, Pak, itu yang membuat kita tidak tenang. Ya, niat kita sudah tidak benar, itu yang membuat kita tidak tenang. Makanya seluruh aktivitas hidup kita Bapak Ibu akan jadi ibadah kalau kita jadikan itu lillah, karena Allah. Kita salat, usolli fardad duhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, semua lillah. Wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi
ta'ala, karena Allah. Kemudian kita mandi junub, nawaitul gusla li raf'il hadatsil akbari, ditutup lillahi ta'ala. Ibu memasak lillahi ta'ala, suami bekerja lillahi ta'ala. Kalau semua outputnya adalah lillahi ta'ala, maka ikhtiar kita tidak akan membawa kekecewaan bagi kita. Inilah yang disebut radiyah. Dia ridho terhadap apa yang Allah berikan, mardiyah, dan dia akan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka dia akan menjadi hamba sejati. Wadkhuli jannati, dan dia akan menjadi penduduk surga. Ibu mau masuk surga? Bapak mau masuk surga? Jadikan seluruh aktivitas hidup kita lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Asmar Lambuh. Ikhtiar yang bisa kita maknai adalah mencari yang terbaik. Terbaik berdasarkan petunjuk Allah. Disinilah Allah akan menghadirkan rizki yang berkah. Insya Allah itulah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Usman Syafi'i. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.